bergabung dengan Kalimantan. Nama benuanya benua Atlantis. Tapi karena banjir bandang Nabi Nuh tak surut, maka berpisahlah Sumatera dengan Jawa, berpisahlah Sumatera dengan Malaka, berpisahlah Jawa dengan Kalimantan. Ada ahli menunjuk itu tanah di Lampung Pak sama tanah di Jawa sama model. Saya sudah buktikan. Mana saya buktikan? Seperti kata Pak Ketua Masjid tadi, saya ini S1-nya ekonomi, S2-nya ekonomi. Tapi kenapa bisa ceramah? Karena pesantrennya juga. Kalau ditanya, kenapa pesantren Ustaz banyak usul? Karena pintar, bukan? Karena kecil. Muat di sini tidak. Karena usul di sini tidak. Jadi pesantren saya yang terakhir di Jawa. Di Jawa itu Pak, tanah di Jawa itu, kalau datang hari itu kalau kita injak tanah, semakin kita injak semakin lengket dari kelompok kita. Sekali kita injak sesenti tebal tanah yang lengket sedang kita. 2 kali kita injak 2 senti tebal kita. 3 kali kita injak 3 senti tebal sedang. Makanya atap di Jawa itu penting. Bukan karena orang Jawa banyak duit, bukan. Orang itu pikir sendiri yang tak ada tanah liat. Tanah di Jawa itu tanah liat. Sampai saya ke Lampung Pak. Di Lampung itu pernah kami ceramah dulu, hari hujan, menginjak tanah sama persis tanahnya seperti di Jawa. Tanahnya itu lengket. Padahal Lampung dan Jawa itu sudah terpisah oleh Selat Sunda. Tapi bukti menunjukkan bahwa tanah di Pulau Jawa sama dengan tanah di Lampung. Makanya di Lampung itu banyak juga rumah warga. Atapnya dari genteng yang oleh mereka dikasih. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, karena sudah berulang namanya Nabi Nuh mengapung. Nabi Nuh panggil burung-burung. Kata Nabi Nuh, wahai burung-burung, ya Nabi, aku tidak tahu apakah sekarang kita ini air sudah surut. Cobalah engkau terbang mencari daratan. Kata burung-burung, siap. Terbanglah burung-burung. Dicari-cari daratan, alhamdulillah jumpa. Ini waktu zaman Nabi Nuh, jangan salah. Tidak ada satu daratan yang bersisa sebagaimana tintanya anak Nabi Nuh. Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma'. Nabi Nuh panggil, wahai ya bunayya kapalnya, wahai anakku naik ke atas kapalnya. Kata anaknya, aku akan naik ke atas gunung ya ayah, yang akan melindungiku dari banjir. Rupanya jangankan bukit, gunung saja tertimbun atau terbenam oleh banjir bandang Nabi Nuh. Banjir yang paling besar sepanjang sejarah manusia, kata para ahli, banjir itu tak akan pernah terjadi lagi sampai dunia kiamat. Setelah dicek Bapak Ibu, rupanya ada daratannya. Cuma burung-burung berpikir bagaimana caranya membuktikan kepada Nabi Nuh bahwa daratan sudah ada. Nampak sama burung-burung ada 2 batang pohon. Batang pohon inilah buahnya yang kita kenal dengan buah tin dan buah zaitun. Diambil oleh burung-burung dua benda ini, ditunjukkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nabi, daratan sudah ada, daratan sudah nampak. Kata Nabi Nuh, di mana? Nah, itulah yang dibilang dengan Gunung Ararat. Gunung Ararat ini kalau sekarang masuk dia ke daerah Turki. Disitulah ditemukan bangkai kapal Nabi Nuh, Bukit Judi namanya. Disitulah pohon itu ditemukan Bapak Ibu. Apa maksudnya? Rupanya Bapak Ibu, satu-satunya pohon yang tahan terendam air selama 6 bulan hanya 2 pohon ini, pohon tin dan pohon zaitun. Maka 2 pohon ini Allah sebutkan dalam Quran. Wati wat. Allah tak bilang was-samaka wal-quryan. Karena ada hebat. Yang hebat itu tidak kisah. Apalagi Pak?
hebat, kedurhakaannya disebutkan dalam Al-Quran. Siapa dia? Fir'aun. Masuk dalam Quran. Ada lagi nanti namanya Luqmanul Hakim. Masuk dalam Quran. Bapak Ibu, kalau kita mengingat suatu hadis Nabi itu bunyinya innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makarimul akhlak itu akhlak karimah. Akhlaknya ada dua, akhlakul karimah, akhlakul mazmumah. Akhlak terpuji, akhlak tercela. Makarim ini sempat dipakai nama menteri, namanya Nabi Makarim. Alhamdulillah sekarang ada. Kalau guru paham itu Pak, kenapa Alhamdulillah sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, sholat yang diperintahkan dalam syariat Quran, puasa yang diperintahkan dalam syariat Quran, dan kita membaca Quran yang disyariatkan juga untuk kita orang muslim ini banyak-banyak membaca Quran. Rupanya Bapak Ibu, semuanya itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Kita sepakat bahwa Quran ini diturunkan kepada seseorang mulia yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 6.666 ayat menurut para ahli. Menurut Ibnu Abbas 6.236 ayat. Setuju kita 100%. Seluruh ayat yang ada di Quran ini turun kepada manusia mulia bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Apa katanya? Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Diterima oleh Nabi Quran ini, tapi Nabi kemudian menyimpulkan, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi pelajari, Nabi tadaburi, Nabi sampaikan kepada para sahabat, tapi Nabi mengatakan bahwa dia